Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Mayati, saya dari kelompok 4 Teknik Elektro kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek 1 analisis vektor, bagaimana saya mendapatkan jawaban dari soal-soal yang telah dikasih oleh Ibu selaku dosen pengampu dari analisis vektor, yaitu Ibu Indri Purwitasari. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Garis Mayati yang ber-NPM 21106311636. Saya berasal dari kelas B, Teknik Elektro 2021. Proyek 1 ini saya mendapat tugas kelompok 14 yang terdapat rangkaian listrik seri paralel seperti pada gambar yang telah diberikan oleh Ibu Indri. Terus tugas kelompok kali ini saya menyelesaikan soal-soal tersebut dengan menerapkan bilangan kompleks. Pada gambar yang dikasih itu diketahui ada tegangan sumber yang bernilai 240 volt, terus ada juga R-nya, resistornya itu ada 1000 ohm, ada juga frekuensinya itu 600 Hz, terus ada L-nya 140 mH yang disederhanakan menjadi 142 dikali 10 pangkat 3, terus ada C juga 160 yang disederhanakan menjadi 160 dikali 10 pangkat 6. Soal-soal di sini ada 3. Yang pertama, carilah nilai impedansi total rangkaian 14. Yang kedua, ada hitunglah arus yang melalui induktansi. Dan yang ketiga itu ada hitunglah tegangan yang berada pada C. Pada soal nomor 1 ini, kita mencari nilai impedansi total rangkaian pada gambar 14. Yang dimana kita harus mencari nilai totalnya itu ada ZR, ZC, dan ZL. Sebelum mencari itu semua, kita harus mencari tahu dulu masing-masing dari si impedansinya ini. Yang pertama, kita harus mencari ZR. Sebelum kita mencari ZR, kita harus mengetahui R-nya dulu. R-nya itu ada 1000 ohm. Kemudian ZR-nya sama dengan 1000 ohm ditambah J. Sama dengan 1000 ohm kurang dari 0 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus mencari sudutnya dari 1000 ohm plus J ini. Kemudian, kita mencari ZL. Sebelum kita mencari ZL, kita harus mencari tahu dulu si XL ini. XL sama dengan 2πFL. Nah, 2πFL ini ada 2 dikali 3,14, dikali 60, dikali 142, dikali 10 pangkat 3, yang menghasilkan 53,505 ohm. Kemudian kita mencari ZL, yang dimana rumusnya itu ada J2πFL. Kemudian J 53,505 ohm. Kita cari sudutnya dan mendapatkan hasil 53,505 kurang dari 90 derajat. Kemudian kita harus mencari ZC. Tapi sebelum kita mencari ZC ini, kita harus mencari XC-nya dulu. Yang dimana rumusnya itu ada 1/2πFC. Kemudian kita masukkan angkanya sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 160 dikali 10 pangkat 6. Dan mendapatkan hasil 16,587 ohm. Kemudian kita bisa mendapatkan ZC-nya ini dengan menaruh rumus 1/J2πFC dan mendapatkan hasil min J 16,587 ohm. Kemudian kita cari sudutnya lagi, mendapatkan hasil 16,587 kurang dari minus 90 derajat. Kenapa minus? Karena J-nya ini minus, jadinya sudutnya juga minus. Lanjut, setelah kita menemukan ZR, ZL, dan ZC, kita mencari ZO, yang dimana itu impedansi total. Impedansi total berarti mengalihkan dibagi pertambahan. Jadi, ZR dikali ZL dikali ZC per ZR ditambah ZL ditambah ZC. Yang dimana nilainya ada 1000 kurang dari 0 derajat dikali 53,505 kurang dari 90 derajat dikali 16,587 kurang dari minus 90 derajat dibagi 1000 ditambah J ditambah 0 ditambah J 53,505 ditambah 0 dikurang J 16,587. Setelah itu kita kalkulasikan dan mendapatkan hasil
886,883 kurang dari minus 2,114 derajat. Soal nomor 2 itu ada hitungan arus yang melalui induktansi. Nah, di sini kita mencari ini tegangan dari C-nya. Karena rangkaian itu rangkaiannya paralel, maka kita bisa gunain hukum Kirchhoff 1, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga nilai arus pada masing-masing cabang memiliki nilai yang berbeda-beda. Jika kita mencari arus yang mengalir pada kapasitor atau IC, maka kita hanya akan memasukkan rumus arus yang hanya di kapasitornya saja. Nah, di sini saya mendapatkan rumusnya itu IC sama dengan di sumber atau kapasitor sumbernya per impedansi dari si C. Sama dengan di sumbernya udah tertera pada gambar 240 kurang dari 0 derajat, dan kita sudah menemukan ZC-nya itu di nomor 1 yang mendapatkan hasil 16,587 kurang dari minus 90 derajat. Karena minus 90 derajat ketika dia naik ke atas menjadi plus, jadi 14,47 kurang dari 90 derajat. Sekarang lanjut ke soal yang terakhir, itu adalah hitungan tegangan yang berada pada C. Nah, untuk nomor 3 ini, karena yang dicari itu tegangan atau PC-nya yang melewati induktor, maka kita tetap akan mengikuti hukum Kirchhoff 1. Itu semua tegangan pada masing-masing cabang memiliki nilai yang sama, sehingga ketika kita mencari sumber dari C, maka dia akan sama dengan tegangan dari si sumbernya. Jadi sumber tegangan salah, bukan tegangan, tapi kapasitor. Benar, tegangan. Jadi tegangan sumber sama dengan tegangan C, jadi hasilnya 240 V. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga kalau misalkan saya ngejelasinnya nggak terlalu kayak jelas banget. Tapi saya pastikan saya paham tentang soal yang Ibu kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.